Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA N1 Cibung Bulang. Pada PJJ yang ke-10 ini kita akan membahas gerak vertikal untuk pelajaran fisika SMA kelas 10 semester 1. Pada prinsipnya, gerak vertikal yang akan kita bahas ini mirip dengan GLBB yang pernah kita bahas kemarin ya, GLBB. Nah, bedanya GLBB kemarin geraknya horizontal atau mendatar, maka gerak vertikal itu arahnya ke atas dan ke bawah. Nah, ketika arahnya ke atas ke bawah itu vertikal, maka dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Maka ada beberapa perubahan persamaan dari GLBB kemarin menyesuaikan untuk gerak vertikal. Jadi, kalau pada GLBB kemarin kita mengenal adanya percepatan. Nah, percepatan ini kita ubah menjadi percepatan gravitasi, ya. Persamaannya adalah hurufnya adalah simbolnya adalah G. Kemudian kemarin ketika gerak mendatar kita mengenal adanya jarak tempuh ya, S ya, jarak. Nah, sementara kalau di gerak vertikal jarak itu berupa ketinggian, maka huruf S-nya ya, huruf S jarak kita ganti dengan H. H atau ketinggian. Jadi ketinggian itu ya simbolnya adalah H. Nah, otomatis persamaan-persamaan kemarin yang ada huruf A dan S-nya diubah menjadi G dan H. Jadi persamaan pertama kan ada VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Nah, di situ ada huruf A, maka huruf A-nya diganti menjadi huruf G, sehingga persamaannya menjadi VT sama dengan V0 plus minus GT. Kemudian persamaan kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Di situ ada huruf S, ada huruf A, maka S dan A-nya diganti dengan huruf H dan G. Jadi H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Dan persamaan terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S. Nah, AS-nya kita ganti dengan GH. Jadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Sebagai catatan, G-nya itu 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Atau kita genapkan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada tanda plus minus ya. Plus minus. Nah, plus minus itu bernilai negatif jika geraknya ke atas. Jadi kalau kita lempar benda ke atas itu nilainya negatif ya, plus minusnya. Sementara kalau dijatuhkan ke bawah maka nilainya positif ya. Jadi plus minus bernilai negatif bila dilempar ke atas. Karena apa? Kalau dilempar ke atas makin lama makin lambat ya. Sedangkan kalau ke bawah bernilainya positif ya. Jadi kalau ke atas nilainya negatif, kalau ke bawah bernilainya positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 5 meter. Tentukan kecepatan kelapa saat menyentuh tanah. Jadi ada kelapa di sini ya, kelapanya warna merah di sini. Kelapanya berada di pohon, mula-mula berada di pohon ya. Nah, ketika berada di pohon masih diam ya. Nah, ketika mula-mula diam, maka diketahui kecepatan awal. Maka kecepatan awal atau V0-nya, diam itu berapa kecepatannya? Ya, 0. Jadi, mula-mula kelapa di atas pohon, mula-mula diam, maka kecepatan awalnya adalah 0. Nah, kemudian, kelapanya ini jatuh dari pohonnya, ya. Kita perhatikan, mula-mula di atas, kemudian jatuh ke bawah. Nah, jatuh. Nah, makin lama makin cepat ya ke bawah. Nah, kenapa bisa jatuh? Karena ada percepatan, karena ada gravitasi bumi ya. Jadi dia bisa jatuh. Nah, makin ke bawah makin cepat. Tinggi pohonnya adalah 5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan ketika sampai ke dasar tanah. Karena kelapa tadi ketika jatuh makin ke bawah makin cepat. Sehingga yang ditanya adalah kecepatan akhirnya atau VT. Nah, dari gambaran tersebut maka diketahui V0 atau kecepatan awalnya 0 meter per sekon, ketinggiannya adalah 5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan akhir. Dari sini kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, perhatikan jatuhnya ke bawah ya. Ingat, gravitasi bumi itu menarik benda ke bawah. Maka plus minusnya kita gunakan tanda plus karena arahnya ke bawah. Maka persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH ya. Nah, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, tadi kita genapkan 10.
ya. Kemudian H-nya adalah 5. Ya, kita kalikan VT kuadrat sama dengan 0 dikuadratkan 0. 2 kali 10 kali 5 adalah 100 ya. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 tambah 100. Sehingga VT-nya adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter per sekon. Jadi untuk menjawab persamaan ini, maka kita bisa menggunakan persamaan gerak vertikal ya, hampir sama dengan GLBB, hanya saja arahnya ke arah bawah. Nah, perhatikan pohon kelapa tadi kecepatan awalnya 0 ya. Nah, gerak jatuh dengan kecepatan awal 0 disebutnya dengan gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ada rumus cepatnya ya. Rumus cepat gerak jatuh bebas adalah V sama dengan akar 2GH. Ini adalah rumus cepatnya. Sebenarnya rumus cepatnya dijabarkan dari persamaan di atas ya. Hanya saja kita gunakan rumus cepat, kita cobakan ya. Kita coba rumus cepat. Akar dari 2, G-nya adalah 10, H-nya adalah 5 ya. Ingat, G adalah percepatan gravitasi bumi tadi, besarnya adalah 10. H-nya adalah 5. Jadi akar dari 2 kali 10 kali 5. Akar dari 100 adalah 10 meter per sekon. Jadi kita bisa menggunakan rumus dasar, kita juga bisa menggunakan rumus cepat. Cuma ada syaratnya ya, rumus cepat berlaku ketika kecepatan awalnya adalah 0. Agar lebih jelas, saya berikan contoh yang kedua. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimal bola, yang B-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimal bola. Jadi pertama adalah tingginya, maksimalnya berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan. Ya, berbeda dengan contoh satu yang tadi. Kalau contoh satu kan pohon kelapa jatuh. Kalau jatuh itu dari atas ke bawah. Sementara pada soal ini, bola mula-mula berada di bawah. Nah, bolanya di bawah mempunyai kecepatan 20 meter per sekon. Dilempar ke atas. Nah, ketika dilempar ke atas, karena ada percepatan gravitasi bumi, maka bola akan melambat. Jadi melambat cepat, kemudian melambat. Dan akhirnya berhenti di atas sebelum jatuh lagi ya. Jadi kalau bola dilempar ke atas, dari bawah dilempar ke atas, makin lama makin lambat, sampai atas berhenti, kemudian jatuh lagi. Ya, itu ya. Jadi ketika bola dilempar, nah ini yang ditanya hanya dari bawah sampai atas. Tidak ditanya jatuhnya lagi ya. Hanya ditanya dari bawah ke atas. Nah, ketika sampai atas, sebelum jatuh dia berhenti dulu, maka kecepatan akhirnya adalah 0. Ingat kalau berhenti adalah 0. Maka dari simulasi ini, kita bisa diketahui kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon. Yang ditanya, yang pertama adalah tinggi maksimal bola. Berarti yang ditanya pertama adalah H, yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan dari bawah ke atas. Maka yang ditanya adalah T. Maka kita bisa menjawab menggunakan persamaan ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Jadi yang pertama, kita mencari H-nya dulu ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, kalau contoh satu tadi jatuh ke bawah, plus minusnya nilainya positif. Sementara contoh yang kedua ini, ingat bola dilempar ke atas, arahnya ke atas, maka nilai plus minusnya adalah negatif. Sehingga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, VT-nya kita ketahui adalah 0 ya. V0-nya adalah 20. G-nya 10, ingat percepatan gravitasi bumi ya, tadi 9,8 digenapkan 10, H-nya yang dicari. 0 dikuadratkan adalah 0, 20 dikuadratkan adalah 400, 2 kali 10 adalah 20. Jadi 0 sama dengan 400 dikurangi 20H. Nah, kemudian lihat di sisi kanan ada negatif 20H ya, min 20 dikurangi 20H, negatif pindah ruas ke kiri menjadi positif, sehingga 20H sama dengan 400. H-nya berarti 400 dibagi 20. H-nya ternyata adalah 20 meter. Jadi ketika bola dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon vertikal ke atas, maka ketinggian maksimalnya adalah 20 meter. Nah, setelah 20 meter apa yang terjadi? Bola akan kembali jatuh ke bawah. Ya, jadi kalau dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka tinggi maksimalnya adalah 20 meter. Nah, pertanyaan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan dari bawah ke atas ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimal. Nah, T-nya, maka kita gunakan saja persamaan yang pertama ya.
VT sama dengan V0 plus minus GT. Nah, karena ke atas nilainya min ya, kita masukkan. VT-nya 0, V0-nya adalah 20. G-nya 10, T-nya yang dicari. Maka 0 sama dengan 20 dikurangin 10T. Ingat ya, kalau dilempar ke atas nilainya plus minusnya nilainya min. Nah, perhatikan di sisi kanan ada min 10T. Pindah ke sisi kiri menjadi 10T sama dengan 20. Maka T-nya adalah 20 bagi 10. Hasilnya adalah 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dari bawah ke atas hanya 2 detik. Demikianlah PJJ yang ke-10 membahas tentang gerak vertikal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.